Shalom, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, hari ini semua karena anugerah Tuhan kita boleh kembali dipertemukan. Kita semua diberkati. Oleh sebab itu kami mau mengetuk hati Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus untuk mendukung Badan Pelayanan Nasional dengan cara memberikan persembahan kasih. Persembahan kasih Bapak Ibu akan disalurkan atau ditransfer melalui rekening yang sekarang ini sudah ada di hadapan Bapak Ibu. Untuk setiap persembahannya kami mengucapkan limpah terima kasih. Baik Bapak Ibu, saat ini mari kita persiapkan hati kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang ada di dalam surga, segala puji, hormat dan syukur ya Bapa, kami naikkan ke dalam hadirat-Mu yang maha kudus. Untuk semua berkat-berkat-Mu yang boleh kami terima, yang boleh kami rasakan di dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian Tuhan. Apapun pergumulan kami, persoalan kami Tuhan, kami percaya bahwa tangan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, saat ini kami tahu dan kami sadar Tuhan bahwa pergumulan-pergumulan kami, masalah-masalah kami begitu banyak Tuhan. Namun kami punya Engkau, Tuhan yang selalu setia, Tuhan yang selalu memelihara kami, Tuhan yang dahulu, sekarang dan selama-lamanya tetap sama. Kasih-Nya, kuasa-Nya, dan Engkau Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anak-Mu binasa. Engkau pelihara Tuhan, Engkau topang. Saat ini Bapa, kami mau menyatakan, kami mau menceritakan, kami mau menyanyikan Tuhan setiap perbuatan-Mu, setiap pemeliharaan-Mu di dalam pujian ini Tuhan. Musim akan selalu berganti, akan selalu kasih-Mu Tuhan tetap abadi. Tuhan tetap abadi, tidak akan pernah berubah, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, kami yakin Tuhan, Kaulah gembala kami. Tuhan Memberkati, ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan yang selalu menolong kita, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Benar Tuhan, kasih-Mu selalu memberkati. Akan selalu berganti,
sampai selamanya. Ku tetap percaya, kami yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari kita menserukan, Tuhan selalu menolong kita. Lalu menolongku, Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi kita menyatakan, Tuhan selalu menolong. lalu Menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia yang mengenyangkan kita. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia yang mengenyangkan kita. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita naikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu, atas pertolongan-Mu, atas perlindungan-Mu, atas berkat-berkat yang tercurah bagi kami. Oh Tuhan, kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu, atas kebaikan-Mu. Kau yang memberkati kami, Kau yang memelihara kami, Kau yang menopang kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat nafas kehidupan yang masih Kau percayakan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan kami.
Kuasa-Mu boleh tercurah atas kami. Urapan-Mu boleh mengalir saat ini, memenuhi setiap hati kami, memenuhi hidup kami. Kami mau mengangkat tangan kami. Hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah Engkau, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Yes, Lord. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Katakan sekali lagi, saat ku menyembah, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Mari angkat hati kita. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita mau katakan lebih tinggi lagi. Mari kita angkat hati kita. Hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Saat kami sembah Engkau Tuhan, saat ku sembah, kuasa-Mu bekerja. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Kaulah Kau membantu kami, tetap benteng kami.
janjimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Shalom, selamat malam para Romo, Suster, Bapak Ibu dan teman-teman kaum muda seluruh Indonesia. Beli kelapa sambil makan bakmi, beres makan hokben bersama Mami. Salam jumpa dengan kami dalam podcast BPN malam ini. Bapak Ibu yang terkasih serta teman-teman kaum muda, saya ingin mengajak kita semua untuk mendukung pelayanan dari BPN PKKI. Bagaimana cara mendukungnya? Saya mengajak Bapak Ibu dan teman-teman kaum muda untuk dapat memberikan persembahan kasih lewat rekening BPN yang ada di bawah sini. Bapak Ibu bisa lihat di layar Bapak Ibu sekalian. Mari saya mengajak kita mendukung pelayanan BPN PKKI agar kerajaan Allah semakin dinyatakan dengan dahsyat dan ajaib. Bapak Ibu, saya juga mengajak Bapak Ibu dan teman-teman kaum muda, jangan lupa yang menyaksikan channel YouTube ini untuk menyalakan lonceng yang ada di sebelah kanan Bapak Ibu, serta subscribe banyak-banyak channel YouTube ini agar setiap kita boleh diberkati dengan pengajaran dari orang-orang yang sangat luar biasa yang akan muncul di pelayanan BPN PKKI ini. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman kaum muda, para Romo dan Suster yang terkasih di dalam Kristus, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema dalam podcast online yang pertama dari BPN ini. Kita kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa, yang sepak terjang pelayanannya sudah tidak diragukan lagi, yaitu Bapak Andy Raharja. Selamat malam Pak Andy. Selamat malam. Shalom Pak, gimana kabarnya Pak Andy, sehat-sehat? Shalom, puji Tuhan, kondisi saya baik. Terima kasih. Shalom Baik. juga Romo, Bapak Ibu, sahabat-sahabat muda yang dikasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin, luar biasa, sehat terus ya Pak Andy. Oke, Pak Andy, malam hari ini dalam podcast online pertama BPN ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat luar biasa nih. Temanya menurut saya sih agak sedikit bombastis nih ya. Jadi kita pengen tahu nih, temanya yaitu benarkah Karis menggantikan BPN? Nah, pasti Pak Andy juga kaget, hah gitu ya. Tapi nah, supaya kita semua tahu, benar gak sih Karis ini menggantikan posisinya BPN? Nah, tanpa berpanjang lebar, saya akan berikan pertanyaan dulu nih sama Pak Andy. Sebetulnya, apa sih Karis itu? Karena saya secara pribadi, saya tahu Karis, dengar namanya Karis, tapi saya nggak tahu sebenarnya Karis itu apa sih? Terus Karis itu sebenarnya sama nggak sih sama Aikres, sama Isau, dan yang kita sudah tahu gitu ya. Nah, sebenarnya Karis itu apa? Terus, bagaimana hubungannya dengan BPN untuk menjawab pertanyaan dari tema kita malam hari ini? Silakan Pak Andy. Baik, terima kasih Feni. Ya, sekali lagi Shalom, Romo, Bapak Ibu, sahabat-sahabat muda yang dikasih Tuhan. Ya, tema kita memang malam hari ini sangat bombastis ya. Apakah Karis menggantikan BPN? Ketika saya diminta membawakan tema ini, saya juga kaget-kaget ya. Dari mana ini tema seperti ini? Baik, untuk melihat apa sih sebetulnya Karis? Kita tentu perlu melihat bagaimana wajah pembaruan karismatik Katolik yang ada di dunia ini. Di dunia ini ada dua institusi besar lah, katakan seperti itu, dua badan. Yang pertama seperti tadi Feni mengatakan ada yang namanya ICCRS atau ICRES ya, di mana ICRES itu mengkoordinir setiap badan pelayanan nasional yang ada di seluruh dunia. Dan badan pelayanan nasional ini juga bernaung di bawah sub-committee. Jadi ada yang tadi disebut, ada yang namanya ISAU. Apa itu ISAU? ISAU adalah ICRES Subcommittee for Asia Oceania. Jadi yang negara-negara di Asia Oceania itu bergabung di dalam ISAU. Lalu ada lagi SC yang bernaung di Eropa. Ada lagi AFSCI yang bergabung di Afrika. Lalu ada yang di North America, ada yang Conclave dan sebagainya. Nah, semua itu bergabung di dalam ICRES. Lalu ada satu badan atau institusi lain
bernama Catholic Fraternity. Ya, apa itu Catholic Fraternity? Catholic Fraternity merupakan sebuah institusi yang mengkoordinir setiap komunitas yang ada di dunia ini, ya. Komunitas yang terjanji atau disebut covenant community. Kalau di Indonesia contohnya adalah Komunitas Tritunggal Maha Kudus atau yang kita kenal dengan KTM. KTM kalau tidak salah satu-satunya ya komunitas terjanji yang berasal dari Indonesia yang tergabung di dalam Catholic Fraternity. Nah, kalau saya boleh tunjukkan seperti apa jadi ya gambarnya itu kira-kira seperti ini. Ya bisa dilihat ya. Jadi, Bisa, Pak. Ya, ini Karis. Nah, ini IKRES, ada di dalamnya ada ISAU, ada ST dan sebagainya. Lalu yang sebelah kanan adalah Catholic Fraternity. Kemudian apa itu Karis? Ya, Karis kepanjangan dari Catholic Charismatic Renewal International Services, sedangkan atau bahasa Indonesianya Pelayanan Internasional Pembaruan Karismatik Katolik. Sedangkan kalau IKRES adalah International Catholic Charismatic Renewal Service atau Badan Pelayanan Internasional Pembaruan Karismatik Katolik. Jadi kita melihat karis penekanannya kepada pelayanan, sedangkan IKRES itu masih berupa badan atau institusi. Maka kalau ditanya apa sih sebetulnya karis itu? Jadi karis sebetulnya adalah wadah pelayanan untuk semua ekspresi PKK. Sebuah arus rahmat atau current of grace yang kemunculannya di Gereja Katolik pada tahun 1967 sebagai buah dari Konsili Vatikan yang kedua. Dan karis ini murni adalah inisiatif dari Bapak Suci sendiri, dari Paus Fransiskus sendiri. Jadi kalau ditanya, ya bagaimana jadi hubungan karis dengan BPM, ya, saya bisa menggambarkan seperti ini. Ya. Jadi di dalam Karis Indonesia itu ada yang namanya BPN, ya, yang menaungi, mengkoordinir setiap BPK. Ya, di dalam BPK ada persekutuan doa. Ada KTM, ada komunitas Domus Cordis, ada komunitas LJF, ada komunitas Immanuel, ada CFM, dan mungkin nanti ada komunitas-komunitas lain yang akan bergabung. Komunitas-komunitas yang bercirikan pembaruan karismatik Katolik, ya, bernafaskan PKK. Kira-kira seperti itu, Feni. Baik, Pak Endi, tadi kan dikatakan bahwa karis ini kan datangnya dari inisiatif Bapak Paus. Nah, pengen tahu juga kenapa Bapak Paus itu merasa perlu membentuk karis ini, gitu. Padahal kan sebelumnya kan udah ada ISAU, udah ada IKRES gitu yang sama-sama juga mereka menuangkan hasratnya itu untuk pembaruan gitu, untuk orang-orang yang mengalami pembaruan gitu. Nah, kenapa Bapak Paus merasa perlu banget nih bahkan berinisiatif untuk membentuk karis ini? Baik, Penny. Tentu saja kita percaya bahwa ini semua adalah keinginan dari Roh Kudus sendiri. Roh Kuduslah yang menggerakkan Bapak Paus untuk membentuk yang namanya karis. Kalau kita lihat latar belakangnya, Paus kita ini adalah Paus yang sangat mengenal pembaruan karismatik Katolik. Sebab sebelum beliau menjadi Paus, beliau adalah penasehat episkopal dari Badan Pelayanan Nasional di Argentina, ya, di Buenos Aires. Seperti kalau di Indonesia itu kita punya Monsignor Pidiarto yang menjadi Episcopal Advisor. Nah, beliau sangat mengenal pembaruan karismatik Katolik. Beliau mengenal pimpinan-pimpinan orang-orang pembaruan karismatik yang beliau dapat melihat bagaimana sepak terjang mereka. Bagaimana orang-orang ini betul-betul berkarya untuk pembangunan atau untuk menyemangati kehidupan menggereja. Namun, tentu saja, selain dilihat dari buah-buahnya, Bapak Suci juga melihat
ya, sebagai manusia-manusia biasa ya, walaupun orang PKK yang dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi tidak jarang juga mungkin di antara persekutuan doa dan komunitas, mungkin ada gesekan, ada persaingan, dan sebagainya. Dan Paulus tidak menginginkan hal itu terjadi, karena beliau melihat bahwa dengan adanya penggabungan ya, dari kedua institusi yang sama-sama menghasilkan buah, yang masing-masing mempunyai keunikan masing-masing, tentu akan memberikan dampak yang jauh lebih besar untuk pembangunan gereja. Sebab kita melihat masing-masing kelompok, masing-masing komunitas lah katakan, itu mempunyai ciri khas sendiri yang sungguh-sungguh dapat menghidupi gereja. Contoh persekutuan doa. Mungkin begitu bagus di dalam pujian dan penyembahannya. Kemudian kalau di Indonesia kita melihat saudara-saudara kita dari komunitas Tritunggal Maha Kudus yang sangat-sangat bisa membawa umat merasakan hadirat Tuhan ketika hadir dalam adorasi. Lalu komunitas-komunitas lain yang begitu berkarya luar biasa untuk keluarga, ya seperti CFM, lalu untuk orang muda seperti LOJF dan sebagainya. Dan kalau ini semua dijadikan satu, tentu akan membuat gerakan ini ya, wadah ini menjadi sesuatu yang luar biasa untuk pembangunan gereja, untuk perkembangan gereja. Baik, jadi saya makin jelas nih Pak Endi, berarti kalau karis itu adalah sebuah bentuk pelayanan yang menyatukan komunitas-komunitas yang sealiran dengan pembaruan. Nah, sedangkan kalau ICRES itu adalah badan atau lembaganya, sehingga Bapak Paulus menginginkan yang jauh didekatkan supaya makin dekat, tapi yang dekat dijadikannya melekat. Gitu ya Pak Endi, kurang lebih ya Pak. Jadi kerinduan Bapak Paulus itu sangat luar biasa. Nah, saya pernah baca dalam sebuah buku Pak Endi, dikatakan bahwa Bapak Paulus kita, Paus Fransiskus itu mengatakan gini, pembaruan karismatik itu merupakan current grace of church gitu ya, atau sebuah aliran kasih, aliran rahmat dalam gereja. Nah, sedangkan dikatakan oleh Bapak Paus bahwa pembaruan ini bukannya gerakan gitu, tapi sebuah current, sebuah aliran arus. Nah, boleh Pak Endi jelaskan? Saya agak bingung sih sebenarnya. Kalau menurut saya mengiranya bahwa pembaruan itu adalah sebuah gerakan, karena kan bergerak gitu ya, bergerak untuk mengalami pembaruan. Nah, tapi Bapak Paus katakan itu bukannya gerakan, tapi sebuah current grace atau sebuah aliran arus rahmat. Nah, bagaimana Pak Endi menjelaskan apa yang dimaksud dengan Bapak Paus ini? Iya, Penny. Ini Paus mengatakan kepada para pemimpin PKK, this is your identity. You are the current grace of the church. Kalian semua adalah arus rahmat dalam gereja. Ya. Sesuatu yang luar biasa menurut saya ya, karena Paus di sini mengambil dari kata-kata dari salah satu tokoh pembaruan karismatik di masa awal, yaitu Kardinal Sunens. Kardinal Sunens juga mengatakan bahwa PKK adalah flow of grace. Ya. Arus rahmat juga ya, flow of grace. Kalau Paulus mengatakan current, tapi Kardinal Sunens mengatakan flow of grace. Kardinal Sunens mengibaratkan ya, PKK ini seperti sebuah arus dari sebuah teluk yang mengalir ke lautan, di mana pada musim salju, musim dingin, arus ini dapat menghangatkan lautan. Setelah menghangatkan, ya, laut menjadi hangat, arus itu menghilang. Demikian juga halnya dengan pembaruan karismatik Katolik. Bahwa pada suatu ketika, setelah pembaruan ini menghangatkan, menyemangati gereja, ya, menyalakan semangat anggota gereja, mungkin suatu ketika pembaruan karismatik sudah tidak dibutuhkan lagi. Karena semua orang di gereja sudah menjadi arus rahmat. Sudah menjadi orang-orang yang diperbarui, sudah mengalami transformasi. Jadi mengapa PKK disebut arus rahmat? Ini karena identitasnya, ya,
di mana identitas PKK itu adalah pencurahan Roh Kudus. Ya. Pengalaman pencurahan Roh Kudus ini dapat dialami oleh semua orang yang sudah dibaptis. Karena ini merefleksikan rahmat baptisan. Setiap orang yang mengalami pencurahan Roh Kudus, mengalami rahmat baptisannya itu digairahkan, ya. Demikian juga menguatkan seluruh sakramen yang sudah dia alami. Lewat pencurahan Roh Kudus ini akan memperdalam relasi kita dengan Allah Tritunggal. Kita semakin menyadari akan ketuhanan Yesus. Saya percaya Penny dan teman-teman lain yang sudah pernah mengikuti SHDR atau retret awal pasti juga mengalami. Ya. Bagaimana lewat pencurahan Roh Kudus ini hidup kita diperbaharui, diubah. Saya pribadi mengalaminya tahun 92. Dan saya dapat merasakan bagaimana hidup saya dulu setelah dibaptis ternyata tidak banyak berubah. Masih amburadul sampai saya mengalami retret awal pada tahun 1992. Demikian juga, orang yang sudah mengalami pencurahan Roh Kudus itu mempunyai semangat untuk melakukan evangelisasi, untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Ya. Maka kita bisa melihat bagaimana kawan-kawan kita, para alumni SEP, alumni CAP, mereka begitu bersemangat menjadi saksi-saksi. Ya. Mereka juga diperbaharui di dalam kehidupan keluarganya, ya, di dalam bisnisnya, dan tidak sedikit juga mereka ini diperlengkapi dengan karunia-karunia bagi pelayanan dan juga pengutusan mereka. Maka dengan kata lain, setiap orang yang menerima pencurahan Roh Kudus adalah orang-orang yang menghidupi secara penuh rahmat baptisan. Maka dengan demikian, pembaruan karismatik Katolik adalah arus rahmat, ya, di mana setiap orang yang sudah dibaptis bisa memperoleh manfaat dari hal ini. Berbeda dengan gerakan. Ya. Jadi kalau gerakan berarti manfaatnya hanya untuk kelompoknya saja. Hanya untuk orang-orang persekutuan doa saja. Ternyata tidak demikian menurut Paus. Ya. Ini adalah untuk semua orang di gereja. Bukan hanya untuk kelompok tertentu saja. Makanya Paus mengatakan ini adalah arus rahmat. Ya. Bukan hanya gerakan untuk satu kelompok saja. Ya. Jadi contohnya, bisa saja saya mengalami pencurahan Roh Kudus, tapi saya tidak bergabung dalam persekutuan doa. Saya sudah mengalami pencurahan Roh Kudus, tapi saya berdoanya tidak dengan angkat tangan, tidak dengan berbahasa roh, bisa-bisa saja ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Ada orang tertentu yang mengikuti CAP, dia sudah mengalami pencurahan Roh Kudus pada saat retret pengutusan. Tapi dia tidak bergabung dalam persekutuan doa. Tapi kita bisa melihat bagaimana hidupnya sekarang diperbaharui. Dia begitu aktif di gereja. Orang ini juga adalah arus rahmat. Ada juga banyak para imam, ya, para pastor yang sudah juga mengalami pencurahan Roh Kudus. Bagaimana sekarang mereka juga diperbaharui. Tapi mereka tidak bergabung di dalam salah satu persekutuan doa. Apakah mereka bukan arus rahmat? Ya, mereka juga adalah arus rahmat. Mudah-mudahan bisa jelas sekarang perbedaan. Ya, jelas, cukup jelas Pak Endi. Jadi bagaimana kita yang sudah menerima rahmat baptis, menerima pencurahan Roh Kudus, itu menjadi arus atau aliran rahmat bagi banyak orang, bagi gereja, bagi dunia, bagi sesama, bagi siapapun, tanpa harus mengutamakan dari ini harus orang pede nih, orang pede yang harus jadi arus rahmat, tapi enggak. Tapi setiap orang yang sudah dibaptis, mengalami rahmat baptis, mengalami pencurahan roh, hidupnya berubah, bahkan menjadi berkat bagi sesama, gereja, dan bagi dunia. Itu kan ya Pak Endi maksudnya ya. Jadi Betul. Bagaimana hidup kita menjadi aliran atau arus bagi banyak orang gitu. Oke, nah sekarang penasaran juga nih Pak Endi. Waktu kan peresmian Karis itu kalau nggak salah di bulan Juni tahun 2019 ya Pak Endi. Saya lupa sih tanggalnya. Tapi saya pengen tahu juga sih, apa sih sebenarnya dari peresmian Karis, dari inisiatif Bapak Paus untuk menciptakan Karis ini yang diresmikan tahun 2019 itu,
sebenarnya apa sih yang Bapak Paus harapkan untuk pembaruan karismatik Katolik di seluruh dunia ini? Apa yang Bapak Paus inginkan dari pembaruan ini, dari orang-orang pembaruan karismatik ini? Iya, terima kasih. Jadi tentu saja ada banyak harapan-harapan Paus dari pembaruan karismatik Katolik ini. Tapi ada 4 hal yang utama yang disampaikan oleh Paus. Ya. Yang pertama adalah Paus mengharapkan agar kita membagikan, ya, kelompok pembaruan ini atau karis ini membagikan rahmat pembaruan di dalam gereja. Beliau mengatakan, saya meminta kalian, para pimpinan pembaruan karismatik Katolik, untuk membagikan rahmat baptisan dalam Roh Kudus kepada semua orang dalam gereja. Ini adalah rahmat yang telah kalian terima, bagikanlah. Jadi Paus sangat mengharapkan, ya, setiap orang dalam gereja mengalami, ya, seperti tadi dikatakan, arus rahmat ini. Ketika Paus mengundang para imam pada tahun 2015 di dalam retret untuk para imam sedunia, beliau menekankan atau memesankan agar para imam ini, para pastor ini mengadakan seminar hidup dalam Roh Kudus di parokinya masing-masing. Jadi ini salah satu bukti bahwa beliau sangat-sangat mengharapkan hal ini. Juga di setiap kesempatan, Paus mengingatkan agar PKK membagikan rahmat ini kepada seluruh gereja. Kemudian yang kedua, tentang komunio atau komunian. Paus menggambarkan pembaruan karismatik Katolik ini bagaikan sebuah orkestra di mana di dalamnya ada pelbagai macam instrumen yang mengeluarkan bunyi yang indah, ya. Sehingga masing-masing komunitas ini memiliki ciri khas seperti tadi saya gambarkan. Misalnya persekutuan doa baik dalam pujian penyembahan, KTM dengan adorasi, lalu CFM dengan bagaimana kehidupan keluarga, lalu Domus Cordis, LOJF untuk orang muda. Kalau semuanya ini disatukan, maka ini akan menjadi sebuah alat, ya, sebuah instrumen yang sangat-sangat berguna untuk perkembangan gereja. Maka itulah sebabnya Paus sangat mengharapkan adanya komunian ini dalam bentuk karis ini. Kemudian yang ketiga, Paus mengharapkan adanya persatuan umat Kristiani. Kita tahu bahwa Paus kita ini adalah pribadi yang sangat-sangat dekat dengan para pimpinan gereja-gereja lain. Beliau sering mengunjungi pimpinan-pimpinan dari gereja-gereja lain. Bahkan Paus juga beberapa kali mengunjungi pimpinan-pimpinan agama lain. Kita bisa melihat bagaimana jiwa Paus kita ini. Dan Paus menekankan kepada para pimpinan PKK. Beliau mengatakan, kalian harus ingat bahwa pembaruan karismatik Katolik lahir dari sebuah kegiatan ekumene. Kita tahu bahwa pada lahirnya pembaruan karismatik Katolik tahun 1967 dalam sebuah retret akhir pekan, itu para mahasiswa Duquesne itu didampingi oleh 2 orang dari gereja Pentakosta. Mereka mendengarkan sharing dari pimpinan gereja Pentakosta ini. Ya, apa yang mereka alami sebetulnya dengan Pentakosta yang mereka sudah alami lebih dahulu, ya, pencurahan Roh Kudus. Ya, meskipun saat itu mereka, para mahasiswa ini mengalami langsung pencurahan Roh Kudus dari sakramen Maha Kudus yang ditahtakan saat itu. Tapi kegiatannya adalah merupakan sebuah kegiatan ekumene. Maka Paus mengharapkan agar PKK dapat menjadi jembatan untuk kegiatan-kegiatan ekumene. Kegiatan ekumene yang terutama diharapkan Paus adalah ekumene persahabatan, ya, di mana diajak para pimpinan PKK ini mau bersahabat, ya, dengan saudara-saudara kita dari gereja lain. Mungkin berdoa bersama, ya, tanpa harus membahas doktrin dari agama atau gereja masing-masing. Karena kalau membicarakan itu tidak akan ada ujungnya, gitu ya. Ya.
maka diharapkan ekumene persaudaraan. Kemudian yang keempat, Paus juga mengharapkan agar PKK mendekat kepada orang miskin. Paus kita sangat peduli dengan orang-orang yang terpinggirkan. Maka Paus mengatakan, be close to the poor. Ya. Dia katakan mendekatlah kepada orang miskin. Jamahlah tubuh mereka. Tubuh Kristus yang terluka. Paus menggambarkan orang miskin sebagai tubuh Kristus yang terluka. Maka Paus mengharapkan para anggota PKK untuk mendekat, menjamah, merangkul mereka yang menderita, yang tengah mengalami kesusahan. Teristimewa pada saat ini kita semua mengalami akibat dari pandemi COVID yang luar biasa ini. Ini adalah tantangan untuk kita semua. Bagaimana memenuhi harapan Paus mendekat kepada orang-orang miskin. Baik, saya agak terharu sih Pak Endi. Maksudnya luar biasa ya Bapak Paus. Kita tuh menekankan pada hal-hal yang menurut saya sangat sederhana yang sebetulnya ada di sekeliling kita. Mungkin kadang-kadang kita nggak begitu peka dengan keadaan yang sebetulnya yang tadi Pak Endi sudah katakan 4 poin itu. Mungkin kadang-kadang kita suka nggak terlalu peka gitu. Kita asik dengan dunia kita sendiri, kita asik dengan komunitasnya kita sendiri, tapi kita terlalu nyaman kadang-kadang di dalam perahunya kita. Nah, kita lupa untuk melangkah keluar, menjadi berkat bagi orang, melakukan aksi nyata gitu ya Pak Endi. Maksudnya bukan sesuatu yang ya udah nyaman dengan ya udah pokoknya saya ini orang pede, saya ini orang karismatik gitu, tapi tidak melakukan apa-apa gitu. Tapi mari kita, Bapak Paus mengajak bahwa bagaimana kita nggak cuma nyaman dalam perahu kita, tapi bagaimana kita juga melakukan sebuah langkah nyata kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Luar biasa Pak. Nah, pertanyaan terakhir yang sebetulnya saya juga agak sedikit untuk menegaskan dari tema kita malam hari ini. Sebenarnya dengan adanya Karis, jadinya Pak Endi, bagaimana status PKK dalam gereja Katolik? Nah, bingung kan nih, karena kan si Karis ini tadi Pak Endi katakan bahwa ini bukannya sebuah lembaga, bukan sebuah badan, tapi ini sebuah bentuk pelayanan yang menyatukan, yang jauh dijadikan dekat, yang dekat dijadikannya tambah melekat gitu. Nah, bagaimana statusnya PKK dengan Karis ini dalam gereja, dan apakah di tingkat keuskupan nantinya itu juga dibentuk Karis, misalnya jadi ada Karis BPK Bogor, Karis BPK Jakarta, atau PD pun misalnya jadi bentuk Karis, misalnya kayak saya misalnya dari PD tertentu, Karis dari PD ini gitu, atau gimana Pak kedudukannya gitu. Baik, ini pertanyaan yang sangat penting sekali ya Feni, juga untuk teman-teman lainnya. Tadi saya sudah mengatakan bahwa Karis ini adalah inisiatif dari Bapak Suci sendiri, dari Paus Fransiskus sendiri. Dan Karis telah didirikan oleh Tata Suci melalui dikaster untuk awam, keluarga, dan kehidupan dengan hukum publik sesuai dengan kanon 116 sampai 123 dari Kitab Hukum Kanonik. Apa maksudnya? Begini, kalau dulunya pembaruan karismatik Katolik ini, misalnya IKRES, itu adalah gerakan kaum awam. Gerakan kaum awam yang dibawa ke Vatikan, kemudian distempel oleh Vatikan, diresmikan. Ya. Resmi, ya, diakui oleh gereja. Sekarang dengan Karis, ini berbeda. Bukannya ini dibawa ke Vatikan, tapi justru dari Vatikan, dari gereja sendiri, turun untuk seluruh gereja. Maka tidak ada lagi orang yang akan mengatakan bahwa PKK ini adalah sesuatu yang bukan Katolik. Ini bukan berasal dari gereja Katolik, ya, tidak salah atau apa gitu ya. Tapi ini ada hukum kanoniknya. Maka ini adalah sesuatu yang dari gereja untuk seluruh anggota gereja. Dan ini yang harus kita sekarang merasa bersyukur. Karena adanya Karis ini, kita semakin yakin bahwa apa yang kita lakukan selama ini adalah benar. Apalagi ini adalah sesuatu yang direstui berasal dari gereja. Lalu di dalam Karis itu ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Yang pertama di tingkat internasional, itu ada yang namanya International Service Communion. Di mana di dalamnya ada perwakilan-perwakilan dari
setiap kontinental, yang seperti kalau di Inggris ada Isau dan sebagainya. Ada perwakilan dari kontinental dan juga ada orang-orang tertentu yang duduk sebagai pengurus. Ya, kalau nggak salah jumlahnya sekitar 30 atau 32. Lalu ada di tingkat kontinental yang bernama Continental Service Communion. Ini kalau dulu sejajar dengan yang namanya Isau. Dan di mana kontinental ini mengkoordinir ya negara-negara ya, atau NSC. Jadi di tingkat nasional ada National Service Communion. Nah, National Service Communion seperti tadi saya gambarkan di Indonesia, di dalamnya ada BPN, ada komunitas-komunitas lainnya. Lalu bagaimana di tingkat keuskupan, di tingkat BPK? Sampai saat ini di statutanya Karis hanya sampai tingkat nasional. Jadi di tingkat keuskupan, ya, BPK masih tetap menginduk berada di bawah koordinasi dari BPN. Nah, sebab setiap keuskupan ini mempunyai jurisdiksi sendiri. Jadi BPK ini bukan di bawah BPN, tapi di dalam koordinasi BPN. BPK setempat itu berada di jurisdiksi uskup setempat. Uskuplah yang menentukan setiap BPK. Dan sampai saat ini BPK masih berada di bawah koordinasi BPN. Jadi tidak ada karis di tingkat keuskupan. Kira-kira seperti itu, Feni. Oke, cukup jelas Pak Endi. Jadi sampai saat ini bahwa BPK itu dikoordinasi penuh oleh BPN, yang berkoordinasi dengan BPN. Jadi nggak ada ya Pak, maksudnya nggak ada yang, oh jadi BPK Bogor nih misalnya pengen bikin karis Bogor gitu. Nggak ada, jadi hanya sampai di tingkat nasional. Nah, jadi saya akan merangkum dari apa yang tadi Pak Endi sudah jabarkan secara panjang lebar, bahwa saya menyimpulkannya kurang lebih seperti ini. Kita sebagai orang-orang pembaruan yang tadi Bapak Paus katakan, harus bangga dengan identitas kita, harus bangga dengan panggilannya kita gitu. Jadi mari kita menjadi orang-orang pembaruan yang berdampak bagi gereja, berdampak bagi sesama, berdampak bagi dunia, menjadi aliran arus rahmat bagi setiap orang yang ada di sekeliling kita. Jadi bukan hanya di komunitas kita, bukan hanya di kapal kita doang, di rumah kita doang, tapi bagaimana kita melangkah keluar menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama, bagi gereja dan juga bagi dunia. Juga bagaimana kita melihat orang-orang yang mungkin rumahnya nggak sama dengan kita, tapi mari kita berjalan bersama untuk mencapai tujuan yang sama sebetulnya. Lalu bagaimana kita juga melihat orang-orang yang mungkin hidupnya nggak seberuntung kita, mereka yang mungkin hidupnya masih kekurangan bahkan yang ada di bawah kita. Kita nggak boleh tutup mata, tadi Paus katakan janganlah engkau menutup mata, bahkan close to the poor, berdekatlah dengan mereka atau mendekatlah kepada mereka, karena lewat kita mendekat kepada mereka, biarkan mereka juga mengalami yang namanya arus kasih itu sendiri, arus rahmat itu sendiri mereka alami. Jadi arus rahmat itu gak cuma bagi orang-orang yang berdasi, gak cuma bagi orang-orang yang berkemeja atau yang berbaju bagus, tapi biarkan arus rahmat itu juga dialami oleh orang-orang yang mungkin mereka hidup ada di bawah kaum marginal atau berada di garis kemiskinan gitu. Kurang lebih gitu ya Pak Endi. Jadi bagaimana kita berdampak, bagaimana kita keluar dari perahu kita dan kita menjadi saksi bagi banyak orang, bahkan menjadi sebuah aliran kasih, aliran arus rahmat yang tadi Bapak Paus katakan. Baik Pak Endi, terima kasih banyak untuk penjabarannya. Jadi sudah jelas, sudah tahu sekarang bahwa karis itu tidak pernah menggantikan posisinya BPN ya. Jadi karis adalah sebuah badan yang menyatukan yang jauh menjadi dekat, yang dekat tambah melekat, dan kita sama-sama mempunyai tujuan yang sama untuk mencapai apa yang sebetulnya Bapak Paus inginkan, yang tadi 4 hal yang Pak Endi katakan. Jadi terima kasih Pak Endi untuk malam hari ini, sungguh luar biasa, sangat jelas, sangat penjabaran Pak Endi itu sangat luar biasa banget gitu. Jadi saya yang tadinya nggak ngerti jadi ngerti gitu. Oke Bapak Ibu dan para romo, para suster, teman-teman kaum muda dimanapun kalian berada, terima kasih untuk malam hari ini. Kiranya apa yang kita tadinya nggak tahu jadi lebih tahu lah sedikit paling tidak. Jadi mari
kita sama-sama menjadi berkat bagi gereja, bagi sesama, dan bagi siapapun. Kita menjadi aliran arus rahmat bagi siapapun. Akhir kata saya mau tutup dengan sebuah pantun untuk Bapak Ibu, para romo dan teman-teman kaum muda. Kuliah rumit di pagi hari, bangun pagi, kaca digores. Saya dan Pak Endi izin pamit malam ini, sampai ketemu lagi dalam podcast yang akan datang. Terima kasih. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu, kita mau bersorak-sorai, kita mau bersuka cita sekali lagi, karena Tuhan adalah gunung batu kita, Tuhan adalah kota benteng kita, Dia adalah penyelamat kita. Amin Bapak Ibu. Sama-sama kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. hanya kepadamu, Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara Kalau menang Dan kota perlindungan. Mari kita bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sekali lagi kita nyatakan, Tuhan adalah mazmurku, gunung batuku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari kita bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, Setiamu tak pergi dari. kasih setiamu, Kasih setiamu tak pergi dariku. berikan sorak-sorai dan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.